Selamat malam saudaraku, Shalom. Semoga malam ini kita dalam keadaan sehat. Dan semoga seharian tadi kita menemukan kekuatan, mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, mari sejenak kita menemukan kehendak Tuhan di dalam Rema, renungan malam. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri kadangkala kita mengalami bahwa kehidupan kita bagaikan menghadapi jalan buntu. Di balik masalah berat yang kita alami, di balik pergumulan yang kita alami, kita merasa tidak mampu, tidak berdaya. Kita merasa lelah dan lemah untuk menghadapinya. Saudaraku, seringkali di balik pergumulan dan permasalahan, di balik seolah-olah jalan buntu yang kita alami, Tuhan menolong kita dengan caranya. Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan akhirnya kita pun menemukan jalan keluar terbaik dari Tuhan. Saat itu saudaraku, bangsa Israel pun juga mengalami keadaan kehidupan bagaikan jalan buntu. Orang Filistin yang terkenal kuat. Bangsa Filistin yang terkenal punya tentara yang luar biasa dan punya panglima perang yang sangat kuat dan berpengalaman. Menantang bangsa Israel. Goliat, panglima perang yang sangat tinggi, sangat berpengalaman, sangat kuat itu ke depan dan menantang orang-orang Israel. Ayo, hadapi aku dengan engkau mengutus satu orang dan mari kita berperang satu lawan satu. Kalau aku kalah, semua orang Filistin akan menjadi hambamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika melihat Goliat yang sangat tinggi, Goliat yang sangat kuat, Goliat yang sangat berpengalaman itu, semua orang Israel takut. Semua orang Israel cemas, termasuk Raja Saul. Semua orang Israel merasa tidak akan mampu mengalahkan Goliat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keusasaan bangsa Israel, di tengah-tengah ketidakberdayaan bangsa Israel, Tuhan menolong bangsa Israel. Saat itu Daud yang masih sangat muda, yang bekerja sebagai gembala domba, yang sama sekali belum pernah masuk ke medan perang, apalagi berpengalaman berperang, menghadap Saul. Dan ia mengatakan, "Tuanku, dengan kekuatan Tuhan, kita akan bisa mengalahkan Goliat. Dan aku, Tuanku, dengan kekuatan Tuhan akan menghadapi Goliat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar pernyataan Daud itu, Raja Saul dan kakak-kakak Daud marah kepada Daud. Gak mungkin engkau menang melawan Goliat. Tetapi saudaraku, Daud memastikan bahwa Tuhanlah yang akan mengalahkan Goliat. Tuhanlah yang akan menyerahkan Goliat ke tangan Saul dan bangsa Israel. Saudaraku, Raja Saul memberi kesempatan kepada Daud. Raja Saul mulai meyakini bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel menang. Dan Daud pun diberi kesempatan untuk menghadapi Goliat yang sangat kuat,
yang sangat tinggi, yang sangat berpengalaman berperang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan lantang Daud mengatakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dan dengan alat perang. Tetapi aku akan mengalahkan engkau. Aku akan mendatangi engkau dengan kuasa Tuhan, bangsa Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, lalu Daud berlari menuju Goliat, maju dengan semangat, maju dengan meyakini bahwa Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertainya. Lalu Daud mengambil batu dan meletakkan pada umban atau ketapel. Dan dengan kuasa Tuhan, dengan kehendak Tuhan, Daud melemparkan batu itu dengan ketapel dan masuk ke dalam dahi Goliat, dan Goliat pun terkapar dan mati. Orang-orang Filistin yang melihat kuasa Tuhan itu tunduk dan takluk kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menghadapi pergumulan, menghadapi jalan buntu bangsa Israel bersama dengan kuasa Tuhan, maka Tuhan membuat Daud yang lemah itu, membuat Daud yang tidak berdaya itu, membuat Daud tidak berpengalaman berperang itu menjadi kuat. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat yang benar-benar kuat itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah kelemahan hidup yang kita rasakan, di tengah-tengah sakit penyakit yang kita alami, mari kita menjalani dan menghadapi bersama dengan kuasa Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberikan kekuatan, memberikan keberhasilan, memberikan kesembuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan khawatir dan yakinlah, di balik jalan buntu yang kita rasakan, yang kita alami, asal kita menjalani dengan kuasa Tuhan, maka di sana ada kekuatan Tuhan dan kita pun akan berhasil melewatinya dengan baik. Tuhan, sungguh malam ini kami merasakan kuasa-Mu yang mendamaikan, kuasa-Mu yang menguatkan, kuasa-Mu yang melindungi kami. Dan pada malam hari ini kami boleh mengistirahatkan badan kami, sehingga kami pun esok hari bisa bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Persiapkan kami juga Tuhan, esok hari dari Sabat-Mu untuk kami beribadah kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, dampingi yang mengalami pergumulan, dan berkatilah kami sekeluarga dengan rezeki yang cukup, dengan kerukunan, dengan kesehatan, dan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut dan beribadah dari Sabat esok hari. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau